Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjut. Masih di analisis data. Kita masuk ke pemeriksaan data yang ketiga, yaitu tentang pembandingan data ya. Jadi di sini kita akan bandingkan antara ketika kita punya kelompok data satu dengan kelompok data lainnya gitu. Nah, yang bisa dipakai yang paling gampang itu adalah dengan menggunakan box plot yang kita gambar secara berdampingan. Terus yang bisa kita bandingkan itu adalah bisa pakai lokasi pemusatan yang diwakilkan oleh median, kemudian rentang penyebaran itu bisa dilihat dari jarak antar kuartil atau si D itu ya, gap Q1 Q3 kurang Q1, atau kemiringan plus dan kemiringan pola sebaran antara kelompok data yang bisa bandingkan secara sekaligus gitu ya. Saya ngomong maaf. Kemudian pembandingan median data itu akan jadi lebih efektif kalau dia punya rentang penyebaran yang homogen. Misal kita mau bandingin antara kota 1 dengan kota 2 jumlah penduduk yang memiliki fasilitas tertentu gitu. Nah, kalau ternyata ini kotanya terpencil banget, sedangkan yang ini ada di kota besar, itu akan menghasilkan pembandingan yang kurang efektif karena rentang penyebaran itu nggak homogen gitu. Jadi kalau mau dapat hasil bandingin median yang lebih efektif ya ketika dia punya rentang penyebaran atau di sini ragam gitu ya, ragamnya itu homogen. Rentang penyebaran itu kalau di bukunya Onudin tuh disamakan aja karena maknanya arahnya sama gitu, menunjukkan sebaran data diverse variance gitu. Nah, kalau ada panjang kan kita punya box plot ya, box plot. Nah, kalau ada garis yang menjulur keluar ini agak jauh dari kumpulan gitu ya. Kalau ada garis yang menjulur keluarnya ini jauh, maka ini menunjukkan bahwa ada data-data yang jauh dari kumpulan data gitu. Jadi ketika kita punya garis whiskernya ini menjulur keluarnya jauh, jadi ini indikasi bahwa ada data yang agak jauh dari kumpulan. Kemudian kalau kita mau bandingin antara median dengan kan ini median, ini K1, ini K3, kalau dia relatif seimbang, ini seimbang antara ini dengan ini seimbang, maka menunjukkan pola yang simetri atau tidak menceng. Kalau mediannya dekat sama K1, misalnya mediannya di sekitar sini, maka ini namanya kemiringan positif gitu. Memanjang ke arah yang lebih besar. Maksudnya apa? Menceng kanan tadi. Seret. Kalau median dekat dengan K3, maka ini kemiringan negatif yang tadi. Jadi yang ini nih menceng kanan, yang ini nih menceng kiri. Datanya mengumpul di sini, ini datanya mengumpul di arah yang lebih kecil. Oke. Nah, contohnya kita membandingin berdasarkan kelompok umur ibu. Jadi ada bayi lahir, kita membandingin panjang sama berat badannya berdasarkan kelompok. Jadi ibu-ibu yang masih muda, ibu-ibu yang middle age dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa bandingin laju pertumbuhan penduduk dari beberapa wilayah, misalnya laju pertumbuhan penduduk di provinsi satu dengan provinsi lainnya dari setiap kotanya gitu. Bisa juga bandingin tinggi anak laki-laki sama perempuan pada usia yang sama. Ya, intinya kita mau membandingkan data yang sebaiknya memiliki rentang penyebaran tuh yang homogen. Kalau mau dapat hasil yang relatif efektif gitu. Sorry azan, saya pause sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada contoh. Jadi ini contoh laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat sama Jawa Tengah ya. Jadi ini adalah datanya. Jadi ini adalah data kabupaten di Jawa Barat, laju pertumbuhan penduduk tiap kabupaten. Ini juga tiap kabupaten kota di Jawa Tengah gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pembandingan. Ini kan sama-sama data laju pertumbuhan penduduk ya. Nah, kita mau lihat gimana sih ketika kita mau bandingin sih laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan di Jawa Barat sama di Jawa Tengah. Jadi yang pertama kita bikin seperti biasa stem and leaf dulu. Dari sini aja udah kelihatan gini ya. Kemudian ini gini ada satu kota yang beda di sini. Di sini juga kayaknya nih. Nah, di sini leaf unitnya sama-sama 0,1. Kemudian
kita lihat ringkasan 3 angkanya, kita buatin ringkasan 3 angkanya. Nanti ini jangan lupa di-pause, terus habis itu dicoba, terus cocokin gitu ya. Kalau ternyata ada keliru atau mungkin saya salah hitung, nanti tolong taruhin di komen supaya kalau ada yang lihat nanti temennya, atau di grup langsung dibahas supaya kita bisa diskusi gitu ya. Nah, dari ringkasan 3 angka, Jawa Barat ini kita lihat gap-nya. Jadi gap-nya ini 0,07, kalau dari median ke rata-rata ekstrimsnya 0,57. Kalau yang di Jawa Tengah 0,05 sama 1,24. Ya, dari sini kita bisa lihat oh gap-nya ini ya antara ini dan ini kita bisa lihat ini kan pemusatan mediannya ya. Jadi dari sini kita lihat dulu mediannya. Jadi cenderung kalau di Jawa Tengah itu laju pertumbuhannya lebih rendah karena ini 1,6, ini 2,3 gitu ya. Kita lihat di baris pertama ringkasan 3 angka. Nah, terus dari baris ketiga kita bisa lihat oh ternyata gap-nya nih kan gap-nya sejauh kalau yang ini relatif hampir sama ya 0,05 sama 0,07, tapi gap yang ini antara 0,57 sama 1,24 ini kan lebih jauh ya. Jadi ini bisa dibilang kalau yang Jawa Tengah itu lebih menjulur. Artinya apa? Lebih panjang kalau dibuatin box plotnya itu gitu. Artinya apa? Data menyebarnya tuh lebih jauh gitu. Kemudian kita lihat ringkasan 5 angkanya, jangan lupa dicoba juga. Jadi ini karena datanya ada 24, berarti mediannya ada di 12,5, terus hinge-nya ada di 12 tambah 1 dibagi 2, 6H, 6,5. Dapatlah median ringkasan 5 angka seperti ini gitu ya. Nah, kemudian dari ringkasan 5 angka itu kita juga bisa lihat sebenarnya ini ada gap-nya. Cuman karena visual lebih enak kita melihat dari box plot gitu ya. Sebenarnya bisa juga dihitung gap-nya ada berapa dari median ke hinge dan hinge gitu. Kemudian bisa dibandingkan. Tapi kita lihat dulu di bagian box plotnya. Jadi di sini udah saya coba hitung batas pencilannya pakai whisker. Kalian nanti coba yang tadi K1 dikurangin 3/2D, K3 ditambah 3/2D gitu ya. Nah, batas pencilannya 0,9 sampai 381 sehingga di Jawa Barat itu ada 2 pencilan, 2 kota yang memencil, di Jawa Tengah ada 1 kota gitu, yang yaitu Semarang, Tangerang dan Bogor. Kemudian kita lihat jarak antar kuartilnya relatif sama ini. 0,72 sama 0,76 gitu. Kemudian jadi jarak antar kuartilnya relatif sama tuh. Kemudian ekornya data maksimum Jawa Tengah itu lebih menjulur, ini maksudnya. Jadi dia lebih menjulur, jadi datanya tuh ada yang jauh banget gitu. Jadi ini ketika pencilannya belum dipisahkan gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat dari sini itu tentang median. Mediannya ini kan median untuk Jawa Tengah ya. Ini median untuk Jawa Barat. Di sini kita bisa lihat nilai tengahnya lebih rendah Jawa Tengah kalau dibandingkan dengan Jawa Barat. Begitu juga K1 sama K3. K1 sama K3 juga lebih rendah. Kemudian kita bisa lihat 25% kabupaten di Jawa Tengah itu punya laju pertumbuhan yang lebih kecil daripada Ciamis. Ciamis itu adalah ini Jawa Barat yang lajunya paling rendah. Jadi karena ini kan di bawah ini kan K1 ya, daerah K1 alias 25% ya. Sekitar 25% itu dari kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah itu lebih rendah daripada laju yang paling rendah di Jawa Barat gitu. Oke. Nah, terus ada contoh eksplorasi yang lebih jauh lagi yang bisa kita lakukan. Misal, kita melakukan pembandingan berat sama berat badan bayi sama panjang badan bayi menurut kelompok ibu gitu ya, kelompok umurnya. Nah, nanti ternyata setelah dilakukan gini ya, cuman saya tidak tampilkan di sini kalau dilihat di bukunya Aunudin. Di sini ada kelompok umur pertama dari yang paling muda, ini middle age, ini yang agak berusia ibu-ibunya. Nah, kemudian berat badan anaknya itu relatif sama. Jadi nggak terlalu ada nampak perbedaan dari median. Artinya apa? Nggak ngaruh ibunya mau umur berapa, berat anaknya segitu aja kok. Nah, tapi apakah cukup sampai sini terus kita puas? Nah, kita bisa melakukan eksplorasi yang lebih jauh lagi, yaitu kita bisa telusuri
bedanya berat badan bayi itu ketika dikelompokkan berdasarkan panjang badannya. Jadi kan panjang badan tuh ada ya dibuatin lagi. Jadi ini panjang badan misalnya dibuatin lagi, ini yang panjangnya berapa senti, ini yang berapa senti, ini yang berapa senti. Ternyata ketika di apa? Ketika buatkan box plotnya, ternyata ada kecenderungan makin meningkat dia gini, gitu ya. Artinya apa? Kecenderungan BB-nya akan lebih tinggi ketika panjang berat badannya lebih tinggi. Gitu, contoh. Jadi kita bisa membandingkan itu, bisa kita eksplorasi lebih jauh tergantung kebutuhan dan kedalaman yang kita lakukan gitu. Lebih dalam dan lebih banyak referensi yang kita pakai, hasilnya pasti akan lebih maksimal. Jadi banyak pertimbangan yang masuk sebelum akhirnya kita mengeluarkan statement, oh begini keadaan datanya gitu. Ya. Nah, nanti di video selanjutnya, di penjelasan selanjutnya kita akan belajar tentang transformasi. Kalau tadi yang di video sebelumnya, materi sebelumnya kita transformasi untuk kesimetrisan data, untuk ngebuat data simetris. Nah, di sini transformasinya itu untuk membuat rentang penyebarannya itu jadi lebih homogen gitu. Oke. Ya gitu. Kalau ada yang didiskusikan langsung di grup ya. Semangat. Assalamualaikum.